Selamat datang, jiwa yang terpilih. Kalau kamu menemukan video ini, percayalah, ini bukan sekadar algoritma. Ini bukan hanya soal kamu sedang scrolling lalu berhenti di sini. Ada getaran yang mempertemukanmu dengan pesan ini. Ada panggilan yang lebih dalam dari sekadar rasa penasaran. Semesta tidak pernah bekerja secara acak. Alam ilahi tidak pernah salah mengarahkan langkah. Ketika sebuah pesan sampai kepadamu pada waktu yang terasa pas, itu bukan kebetulan, itu adalah sinkronisasi. Dan hari ini, kamu sedang berada dalam titik sinkronisasi itu. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa ada sesuatu yang berubah. Entah cara berpikirmu, caramu melihat hidup, atau caramu memaknai perjalananmu sendiri. Seolah ada dorongan halus yang mengatakan, kamu tidak sama lagi. Itulah tanda bahwa kesadaranmu sedang naik. Dan ketika kesadaran naik, semesta merespons. Di channel ini, kita tidak hanya berbicara tentang kehidupan luar. Kita berbicara tentang energi, tentang frekuensi jiwa, tentang bagaimana alam semesta dan alam ilahi bekerja dalam diam, mengatur pertemuan, membuka jalan, dan mengaktifkan takdir seseorang pada waktu yang tepat. Dan jika kamu sampai di sini, mungkin memang ada sesuatu yang sedang diaktifkan dalam hidupmu. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba ambil waktu sejenak. Siapkan dirimu. Mungkin kamu ingin membuat secangkir kopi hangat, atau teh yang menenangkan. Ambil roti kecil, cemilan favoritmu, atau mungkin kamu sedang menonton ini sambil menarik selimut di malam yang sunyi. Buat suasana nyaman, karena apa yang akan kamu dengar bukan sekadar kata-kata, ini adalah getaran yang ingin menyentuh batinmu. Tarik napas perlahan, dan rasakan. Kamu beruntung menemukan video ini. Di antara jutaan konten di luar sana, langkahmu berhenti di sini. Itu artinya ada bagian dari dirimu yang siap menerima pesan ini. Alam semesta seperti sedang berbisik, sekarang waktunya. Di pandangan jiwa, kita percaya bahwa setiap jiwa punya jalurnya masing-masing. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terlambat. Semua sedang diproses dengan cara yang sering kali tidak bisa kita pahami dengan logika, tapi bisa kita rasakan dengan hati. Terima kasih karena kamu sudah menekan tombol subscribe Pandangan Jiwa. Terima kasih karena kamu telah bergabung ke komunitas Pandangan Jiwa dan menjadi bagian dari keluarga besar Pandangan Jiwa. Di sini, kita bukan hanya penonton dan pembuat konten. Kita adalah jiwa-jiwa yang sedang bertumbuh bersama. Jika di tengah video nanti kamu merasa tersentuh, merasa relate, atau bahkan merasa seperti, ini aku banget, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Karena seringkali, satu komentar darimu bisa menjadi penguat bagi jiwa lain yang membacanya. Di ruang ini, kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Dan jika hatimu bergetar saat mendengar pesan ini, jangan abaikan. Ikuti terus panggilannya. Karena ketika alam semesta sudah memanggil, itu berarti kamu sudah siap untuk naik ke level berikutnya. Tetaplah bersama sampai akhir video ini. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Biarkan setiap kalimatnya meresap perlahan. Siapa tahu, hari ini adalah hari di mana cara pandangmu berubah. Hari di mana kamu menyadari bahwa hidupmu tidak berjalan tanpa arah. Semesta tidak pernah tidur, alam ilahi tidak pernah lalai. Dan kamu, tidak pernah dipilih secara sembarangan. Selamat menikmati perjalanan ini, jiwa yang terpilih. Bab 1, Takdir KAYAMU aktif saat yang lain masih terdiam. Sekarang kita langsung masuk ke inti yang pertama. Ada satu hal yang mungkin belum kamu sadari, takdirmu tidak pernah benar-benar diam. Bahkan ketika kamu merasa hidupmu biasa saja, tidak ada yang spesial, tidak ada perubahan besar, di balik layar, ada sesuatu yang sedang bergerak. Dan pergerakan itu seringkali tidak terlihat oleh mata orang lain. Banyak orang di luar sana masih menunggu momen sempurna. Mereka menunggu situasi membaik, menunggu modal cukup, menunggu dukungan datang, menunggu percaya diri muncul. Tapi kamu, entah kenapa, kamu tidak bisa sepenuhnya diam. Coba rasakan lagi perjalananmu beberapa waktu terakhir. Mungkin kamu pernah merasa lelah, pernah merasa tidak dihargai, pernah merasa seperti berjalan sendirian. Tapi meski begitu, kamu tetap bergerak. Pelan, mungkin, tidak selalu konsisten sempurna, tapi kamu tidak berhenti total. Nah, disitulah perbedaannya. Takdir kaya bukan hanya tentang angka di rekening. Ia adalah energi yang aktif ketika seseorang memilih untuk tetap melangkah meski tidak ada jaminan hasil.
Saat orang lain masih terdiam dalam keraguan, kamu sudah melatih keberanian. Dan keberanian itu seperti tombol yang mengaktifkan sesuatu di alam semesta. Nikmati dulu kalimat ini pelan-pelan. Kadang, kamu tidak sadar bahwa langkah kecilmu lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Banyak orang pandai bermimpi, banyak yang pintar berbicara, tapi hanya sedikit yang benar-benar bergerak. Dan kamu, meski sering meragukan diri sendiri, tetap melakukan sesuatu. Belajar hal baru, memperbaiki diri, mencari cara, itu tanda bahwa frekuensimu tidak sama dengan mereka yang memilih diam. Sekarang dengarkan baik-baik, dan jangan buru-buru. Takdir kaya aktif bukan karena kamu paling cepat, bukan karena kamu paling pintar, tapi karena kamu tidak nyaman berada di tempat yang sama terlalu lama. Ada dorongan dalam dirimu yang selalu ingin naik level. Pernah tidak kamu merasa seperti ada suara halus di dalam hati yang berkata, hidupmu lebih dari ini? Itu bukan halusinasi, itu bukan sekadar ambisi kosong. Itu adalah intuisi, itu adalah sinyal. Dan orang-orang yang terhubung dengan sinyal itu jarang bisa benar-benar puas dengan kehidupan yang stagnan. Saat yang lain terdiam karena takut gagal, kamu justru takut menyesal. Itu bedanya, kamu mungkin pernah gagal, bahkan mungkin berkali-kali. Tapi anehnya, setiap kali jatuh, kamu tidak sepenuhnya hancur. Ada bagian dalam dirimu yang tetap menyala. Bagian itu adalah benih kelimpahan. Coba perhatikan lagi hidupmu. Masalah yang datang kepadamu sering kali bukan masalah biasa. Tantanganmu tidak ringan, seolah hidup sengaja melatih mentalmu lebih keras dibanding yang lain. Kenapa? Karena takdir yang besar butuh kapasitas yang besar. Dan kapasitas tidak dibentuk dalam kenyamanan. Ia dibentuk dalam tekanan, dalam kebingungan, dalam fase ketika tidak ada yang mengerti perjuanganmu. Jadi kalau selama ini kamu merasa hidupmu berat, mungkin itu bukan hukuman. Mungkin itu pelatihan. Nikmati pemahaman ini, biarkan ia meresap. Orang yang takdir kayanya aktif seringkali merasa sendirian di awal, karena visi mereka belum dipahami. Cara pikir mereka belum umum, bahkan terkadang dianggap aneh. Tapi justru disitulah kekuatannya. Kamu mulai berpikir berbeda. Kamu mulai memandang uang bukan sekadar alat bertahan hidup, tapi alat memperluas manfaat. Kamu mulai memahami bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal pola pikir dan keberanian mengambil peluang. Saat yang lain masih sibuk menyalahkan keadaan, kamu diam-diam mengevaluasi diri. Saat yang lain fokus mengeluh, kamu mencoba mencari celah. Dan percayalah, semesta selalu memperhatikan siapa yang benar-benar berusaha bertumbuh. Takdir kaya aktif saat kamu berhenti menyalahkan masa lalu. Banyak orang terdiam karena terjebak di cerita lama, trauma lama, kegagalan lama. Mereka hidup dalam bayangan masa lalu dan lupa bahwa hari ini adalah ruang baru. Tapi kamu perlahan belajar melepaskan. Tidak mudah, memang. Ada luka yang masih terasa. Ada kekecewaan yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi kamu tidak menjadikannya alasan untuk berhenti. Dan itu langkah besar, karena kelimpahan tidak suka tinggal di hati yang penuh dendam. Ia suka ruang yang bersih. Ia suka jiwa yang siap menerima tanpa membawa beban berlebihan. Sekarang coba tanya pada dirimu sendiri. Berapa kali kamu hampir menyerah, tapi entah bagaimana tetap bertahan? Itu bukan kebetulan. Ada proteksi yang tidak selalu kamu sadari. Ada penjagaan yang tidak selalu terlihat. Dan setiap kali kamu lolos dari situasi yang seharusnya menghancurkanmu, itu tanda bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Takdirmu dijaga. Saat orang lain terdiam karena kehilangan arah, kamu justru mulai mencari makna. Kamu tidak hanya bertanya, kenapa ini terjadi? Tapi juga, apa yang bisa kupelajari dari ini? Itu pola pikir orang yang sedang naik. Dengarkan ini sampai selesai, karena mungkin disinilah kamu mulai benar-benar sadar. Takdir kaya aktif saat kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Bukan dalam arti sombong, tapi dalam arti tidak lagi meremehkan potensi sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa dirimu layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Layak hidup tenang, layak sukses. Dan saat keyakinan itu tumbuh, meski kecil, pintu-pintu mulai terbuka. Kadang bukan pintu besar, kadang hanya celah kecil, tapi celah itu cukup untuk membuktikan bahwa arahmu benar. Masalahnya, banyak orang tidak sabar. Mereka ingin hasil besar dalam waktu singkat. Saat tidak langsung terlihat, mereka berhenti. Mereka kembali diam.
Tapi kamu mulai mengerti bahwa proses adalah bagian dari takdir. Setiap skill yang kamu pelajari, setiap kebiasaan baik yang kamu bangun, setiap keputusan kecil yang kamu ambil untuk menjadi lebih baik, itu semua seperti batu bata yang menyusun fondasi kekayaanmu. Dan fondasi yang kuat tidak dibangun dalam sehari. Jadi kalau saat ini kamu merasa belum sampai di tujuan, jangan panik. Jangan membandingkan timelinmu dengan orang lain. Karena seringkali, yang terlihat cepat justru belum tentu kokoh. Nikmati perjalananmu sendiri. Takdir kaya aktif saat kamu berhenti mencari validasi. Dulu mungkin kamu ingin diakui, ingin dipuji, ingin dilihat berhasil. Tapi sekarang kamu mulai lebih fokus pada perkembangan diri daripada tepuk tangan. Dan saat kamu tidak lagi bergantung pada pengakuan luar, energimu jadi lebih stabil. Kamu tidak mudah goyah oleh komentar negatif. Kamu tidak terlalu tinggi oleh pujian. Stabilitas itu mahal, dan orang yang stabil lebih siap menerima kelimpahan besar. Coba rasakan lagi, mungkin hidupmu belum sempurna. Tapi caramu menghadapi hidup sudah jauh berbeda dibanding dulu. Dulu kamu mudah panik, sekarang lebih tenang. Dulu kamu mudah tersinggung. Sekarang lebih bijak. Dulu kamu takut memulai. Sekarang berani mencoba. Perubahan-perubahan kecil itu adalah bukti bahwa takdirmu sedang diproses. Jangan remehkan progres. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum tercapai sampai lupa melihat seberapa jauh kita sudah berjalan. Dan saat yang lain masih terdiam dalam keraguan, kamu sudah bergerak dalam kesadaran. Itulah kenapa kamu menemukan video ini. Bukan untuk membuatmu merasa spesial tanpa alasan, tapi untuk mengingatkan bahwa perjalananmu tidak sia-sia, bahwa setiap langkah kecilmu sedang mengaktifkan sesuatu yang lebih besar. Terus dengarkan, terus resapi, karena ini baru permulaan dari pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya dan kenapa takdirmu tidak sama dengan kebanyakan orang. Bab 2, mentalmu naik level saat yang lain masih mudah goyah. Sekarang kita masuk lebih dalam. Kalau di poin sebelumnya kita bicara tentang pergerakanmu, kali ini kita bicara tentang sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar langkah, yaitu mentalmu. Karena jujur saja, banyak orang bisa bergerak. Tapi tidak semua orang punya mental yang tahan banting. Tidak semua orang mampu berdiri lagi setelah dihantam kenyataan, dan disinilah letak perbedaanmu. Coba kamu ingat kembali beberapa momen terberat dalam hidupmu. Momen ketika semuanya terasa tidak adil. Ketika usaha tidak langsung membuahkan hasil. Ketika kamu merasa sendirian menghadapi tekanan. Apa yang terjadi? Kamu tidak hancur. Mungkin kamu sempat menangis. Mungkin kamu sempat kecewa. Bahkan mungkin kamu sempat mempertanyakan dirimu sendiri. Tapi kamu tidak berhenti total. Ada sesuatu di dalam dirimu yang tetap bertahan. Dan sesuatu itu adalah mental yang sedang ditempa. Nikmati bagian ini pelan-pelan. Mental kuat bukan bawaan lahir. Ia dibentuk, dibangun, dipahat oleh keadaan, dan seringkali, orang yang ditakdirkan untuk hidup besar memang harus melewati ujian yang tidak biasa. Kenapa? Karena kekayaan tanpa mental yang matang hanya akan menghancurkan pemiliknya. Banyak orang ingin hasil besar, tapi belum siap dengan tekanan besar. Belum siap dengan tanggung jawab besar. Belum siap dengan kritik, dengan ekspektasi, dengan sorotan. Tapi kamu, perlahan sedang dipersiapkan. Perhatikan bagaimana caramu merespons masalah sekarang dibanding dulu. Dulu mungkin kamu langsung panik. Sekarang kamu lebih tenang. Dulu kamu mudah terbawa emosi. Sekarang kamu lebih memilih diam dan berpikir. Dulu kamu ingin membalas. Sekarang kamu lebih fokus memperbaiki diri. Itu bukan kebetulan. Itu evolusi. Saat orang lain masih mudah goyah oleh satu komentar negatif, kamu mulai memahami bahwa tidak semua suara perlu didengarkan. Saat orang lain kehilangan arah hanya karena satu kegagalan, kamu mulai melihat kegagalan sebagai data, sebagai pelajaran. Dan ini penting, dengarkan baik-baik. Mental kaya selalu mendahului harta. Seseorang tidak menjadi kuat karena punya banyak uang. Justru sebaliknya, ia mampu mengelola banyak karena mentalnya sudah kuat duluan. Dan tanpa sadar, kamu sedang membangun fondasi itu. Mungkin kamu merasa hidupmu penuh tekanan akhir-akhir ini. Banyak tuntutan, banyak tanggung jawab, banyak hal yang harus kamu pikirkan. Tapi coba lihat dari sudut yang berbeda. Bagaimana jika semua itu bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk memperbesar kapasitasmu? Setiap tekanan itu seperti latihan beban.
Awalnya terasa berat, tapi kalau kamu bertahan, otot mentalmu terbentuk. Kamu jadi tidak mudah rapuh. Dan orang yang tidak mudah rapuh tidak akan mudah menyerah. Sekarang tarik napas sebentar. Bayangkan jika semua yang sudah kamu lewati adalah bagian dari pelatihan besar. Pelatihan untuk versi dirimu yang lebih tinggi. Versi dirimu yang lebih matang. Versi dirimu yang lebih siap menerima kelimpahan. Kalau begitu, bukankah semua ini masuk akal? Saat yang lain memilih menyerah karena lelah, kamu memilih istirahat lalu bangkit lagi. Saat yang lain menyalahkan keadaan, kamu mencoba memperbaiki strategi. Itu tanda mentalmu sudah naik level. Banyak orang tidak sadar bahwa kekuatan terbesar bukan pada kemampuan fisik atau kecerdasan, tapi pada ketahanan. Pada kemampuan untuk tetap berdiri meski goyah. Dan kamu sudah membuktikan itu berkali-kali. Coba jujur pada dirimu sendiri. Berapa banyak hal yang dulu kamu pikir tidak akan sanggup kamu lewati, tapi sekarang hanya menjadi cerita masa lalu. Itu bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Masalahnya, kamu terlalu fokus pada apa yang belum tercapai sampai lupa menghargai kekuatan yang sudah tumbuh. Dengarkan sampai habis bagian ini, karena mungkin inilah pengingat yang kamu butuhkan. Takdir kaya aktif ketika mentalmu tidak lagi mudah dipengaruhi oleh rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak diterima, takut terlihat berbeda. Kamu mungkin masih punya rasa takut. Itu manusiawi. Tapi sekarang kamu tidak lagi dikendalikan olehnya. Kamu tetap melangkah meski rasa itu ada. Itu keberanian yang sebenarnya. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap bergerak walau takut. Dan orang yang berani seperti itu jarang terhenti lama. Sekarang perhatikan lagi hidupmu. Ada fase di mana kamu merasa tidak dipahami, tidak didukung, bahkan mungkin diremehkan. Tapi anehnya, semua itu tidak membuatmu berhenti bermimpi. Justru diam-diam kamu semakin ingin membuktikan, bukan kepada mereka, tapi kepada dirimu sendiri. Itulah mental pemenang. Mental yang tidak haus pengakuan, tapi haus pertumbuhan. Saat orang lain mudah terseret drama, kamu mulai menjaga energimu. Kamu lebih selektif dalam memilih lingkungan. Kamu tidak lagi ingin terlibat dalam hal-hal yang menguras pikiran. Itu tanda kedewasaan. Dan kedewasaan itu mahal. Orang yang dewasa secara mental tidak mudah terpancing. Tidak mudah tersulut. Tidak mudah terprovokasi. Ia tahu kemana arah hidupnya, jadi ia tidak membuang waktu untuk hal yang tidak penting. Sekarang rasakan ini. Mungkin kamu belum sampai di titik sukses yang kamu impikan. Tapi kamu sudah tidak lagi di titik rapuh yang dulu pernah kamu alami. Dan itu kemajuan besar. Banyak orang ingin hasil instan tanpa mau ditempa. Mereka ingin nyaman tanpa mau kuat. Mereka ingin kaya tanpa mau stabil. Tapi kamu sedang dibentuk berbeda. Setiap kekecewaan mengajarkanmu ketegasan. Setiap penolakan mengajarkanmu ketahanan. Setiap kesalahan mengajarkanmu kebijaksanaan. Dan semakin matang mentalmu, semakin dekat kamu pada level hidup yang lebih tinggi. Terus dengarkan, jangan berhenti di tengah. Karena pemahaman ini penting. Mental yang naik level akan mengubah caramu melihat uang, peluang, bahkan relasi. Kamu tidak lagi berpikir pendek. Kamu mulai berpikir jangka panjang. Kamu mulai mempertimbangkan dampak, bukan hanya keuntungan sesaat. Itu ciri orang yang siap menerima lebih. Dan saat orang lain masih terdiam dalam ketakutan, kamu sudah berdiri dengan kesadaran baru. Kesadaran bahwa hidup ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi. Kesadaran bahwa kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Kesadaran bahwa setiap ujian adalah sinyal bahwa kapasitasmu sedang diperbesar. Jadi kalau hari ini kamu merasa sedang diuji lagi, jangan langsung mengeluh. Mungkin ini tanda bahwa levelmu akan naik lagi. Dan ingat, semakin tinggi level, semakin kuat mental yang dibutuhkan. Dan kamu sedang menuju ke sana. Bab 3, cara pandangmu berubah saat yang lain masih terjebak pola lama. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling halus, tapi justru paling menentukan. Perubahan terbesar dalam hidup seseorang seringkali bukan terlihat dari luar. Bukan dari pakaian, bukan dari jabatan, bukan dari angka di rekening. Perubahan terbesar itu terjadi di dalam, pada cara pandangnya. Dan tanpa kamu sadari, cara pandangmu sudah tidak sama lagi. Coba kamu perhatikan dirimu yang sekarang. Dulu mungkin kamu melihat masalah sebagai akhir. Sekarang kamu mulai melihatnya sebagai proses.
Dulu kamu memandang kegagalan sebagai tanda ketidakmampuan. Sekarang kamu mulai melihatnya sebagai pembelajaran. Itu bukan perubahan kecil. Cara pandang adalah fondasi dari semua keputusan. Dan keputusan menentukan arah hidup. Saat yang lain masih terjebak pola lama, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan nasib, kamu mulai berani melihat ke dalam. Kamu mulai bertanya, apa yang bisa aku ubah dari diriku? Itu level yang berbeda. Nikmati dulu pemahaman ini. Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah mengganti sudut pandangnya. Mereka mengulang pola yang sama, respon yang sama, cara berpikir yang sama, lalu heran kenapa hasilnya tidak berubah. Tapi kamu tidak lagi nyaman dengan pola lama. Kamu mulai sadar bahwa kalau ingin hidup naik level, pikiran juga harus naik level. Dan ini penting, dengarkan baik-baik. Rezeki mengikuti cara pandang. Orang yang melihat peluang sebagai risiko semata akan selalu berhenti sebelum mencoba. Tapi orang yang melihat risiko sebagai bagian dari proses akan menemukan celah di tengah ketidakpastian. Sekarang coba ingat beberapa keputusan yang kamu ambil belakangan ini. Mungkin kecil, mungkin sederhana, tapi ada keberanian di sana. Ada kesadaran baru yang dulu belum kamu miliki. Dulu kamu mungkin takut mencoba sesuatu yang berbeda. Sekarang kamu mulai berpikir, kalau tidak dicoba, aku tidak akan pernah tahu. Itu tanda mental dan cara pandangmu sudah berkembang. Saat orang lain fokus pada apa yang tidak mereka miliki, kamu mulai fokus pada apa yang bisa kamu kembangkan. Saat orang lain iri melihat keberhasilan orang lain, kamu mulai menjadikannya inspirasi. Dan ini yang jarang disadari. Cara pandang yang sehat akan menarik energi yang sehat. Kalau dulu kamu sering overthinking, sekarang kamu mulai belajar mengendalikan pikiran. Kalau dulu kamu mudah membesar-besarkan masalah, sekarang kamu mulai memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya ketakutan di kepala. Itu pertumbuhan, dan pertumbuhan itu tidak selalu terasa dramatis. Kadang ia datang pelan, tenang, tapi konsisten. Terus dengarkan bagian ini dengan hati terbuka. Orang yang takdir kayanya aktif biasanya mengalami pergeseran cara pandang lebih dulu sebelum mengalami perubahan hasil. Mereka mulai menghargai waktu, mereka mulai menjaga energi, mereka mulai selektif dalam memilih lingkungan. Mungkin kamu sekarang tidak lagi nyaman berada di tempat yang penuh keluhan. Tidak lagi tertarik pada obrolan yang hanya membicarakan orang lain. Bukan karena kamu merasa lebih baik, tapi karena kamu merasa tidak berkembang di sana. Itu bukan kesombongan, itu kesadaran. Cara pandang yang matang membuatmu tidak lagi tertarik pada hal-hal yang dulu terasa penting. Dulu mungkin kamu ingin terlihat sukses. Sekarang kamu ingin benar-benar berkembang. Dulu kamu ingin diakui. Sekarang kamu ingin stabil. Dulu kamu mengejar cepat. Sekarang kamu menghargai proses. Perubahan seperti ini tidak terjadi pada semua orang. Banyak yang tetap ingin instan. Tetap ingin cepat tanpa fondasi. Tapi kamu mulai memahami bahwa sesuatu yang dibangun perlahan justru lebih kokoh. Dan ini menarik. Saat cara pandangmu berubah, responsmu terhadap hidup ikut berubah. Masalah yang sama bisa terasa lebih ringan karena kamu melihatnya berbeda. Tantangan yang dulu terasa menakutkan sekarang terasa seperti latihan. Kamu mulai bertanya, apa pelajaran di balik ini? Bukan lagi, kenapa ini terjadi padaku? Itu pertanyaan yang sangat berbeda. Dan pertanyaan menentukan kualitas jawaban yang kamu temukan. Coba renungkan sebentar, berapa banyak situasi yang dulu membuatmu stres berlebihan, tapi sekarang bisa kamu hadapi dengan lebih tenang. Itu bukti bahwa bukan hidupmu yang selalu berubah drastis, tapi sudut pandangmu yang berevolusi. Dan saat sudut pandang berubah, hidup perlahan ikut menyesuaikan. Orang yang terjebak pola lama biasanya sulit menerima perubahan. Mereka nyaman dengan kebiasaan meski tidak membawa kemajuan. Mereka takut keluar dari zona aman meski tahu di dalamnya tidak ada pertumbuhan. Tapi kamu mulai berani tidak nyaman. Kamu mulai memahami bahwa zona nyaman seringkali adalah zona stagnan. Dan saat kamu berani memperluas batas dirimu, semesta seperti membuka pintu baru. Bukan langsung besar, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa arahmu benar. Dengarkan ini baik-baik. Cara pandang kaya bukan hanya tentang uang. Ia tentang bagaimana kamu melihat diri sendiri. Tentang bagaimana kamu menghargai potensimu. Tentang bagaimana kamu memaknai waktu dan kesempatan. Kamu mulai sadar bahwa waktumu berharga. Energi kamu terbatas. Fokusmu penting.
Itulah kenapa kamu lebih berhati-hati sekarang dalam memilih apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu konsumsi, dan dengan siapa kamu berbagi cerita. Dan ini bukan perubahan kecil. Karena orang yang menjaga pikirannya sedang menjaga masa depannya. Saat yang lain masih mengulangi cerita lama tentang kegagalan, kamu mulai menulis cerita baru tentang kemungkinan. Saat yang lain sibuk membandingkan diri, kamu sibuk memperbaiki diri. Itu frekuensi yang berbeda. Terus ikuti alur ini. Karena mungkin selama ini kamu tidak pernah benar-benar menyadari betapa jauhnya kamu sudah berkembang. Cara pandangmu yang sekarang adalah fondasi dari kehidupan yang lebih besar. Dan ketika fondasi itu kuat, bangunan di atasnya akan mengikuti. Takdir kaya tidak hanya butuh usaha dan mental. Ia butuh cara pandang yang selaras. Dan kamu sedang menuju ke penyelarasan itu. Bab 4, kamu mulai dijauhkan dari lingkungan yang tidak sejalan. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin terasa paling sunyi, tapi justru paling menentukan arah hidupmu. Pernah tidak kamu merasa akhir-akhir ini seperti berjarak dari beberapa orang? Bukan karena bertengkar, bukan karena ada masalah besar, tapi rasanya seperti frekuensinya sudah tidak sama lagi. Obrolannya tidak lagi nyambung. Candaan yang dulu terasa lucu sekarang terasa kosong. Topik yang dulu kamu nikmati sekarang terasa melelahkan. Kalau kamu merasakan itu, dengarkan baik-baik. Itu bukan kebetulan. Saat seseorang naik level, mentalnya, cara pandangnya, kesadarannya, lingkungannya akan terseleksi secara alami. Kamu tidak perlu mengumumkan perubahanmu. Tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Energi akan bekerja sendiri. Orang yang tidak lagi satu arah akan perlahan menjauh. Situasi yang tidak lagi cocok akan terasa tidak nyaman. Lingkungan yang dulu membuatmu betah mulai terasa sempit. Dan jujur saja, fase ini sering terasa sepi. Nikmati dulu pemahaman ini pelan-pelan. Kesepian bukan selalu tanda kehilangan. Kadang itu tanda transisi. Kamu sedang berpindah dari satu versi hidup ke versi yang lain. Dan di tengah perpindahan itu, ada ruang kosong. Ruang di mana kamu belum sepenuhnya berada di lingkungan baru, tapi juga sudah tidak cocok di lingkungan lama. Itu fase pertumbuhan. Masalahnya, banyak orang gagal di fase ini. Mereka takut sendirian. Mereka takut kehilangan teman. Mereka takut dianggap berubah. Akhirnya mereka menurunkan standar diri hanya supaya tetap diterima. Tapi kamu, perlahan mulai memilih kedamaian dibanding keramaian. Dan itu keputusan yang tidak semua orang berani ambil. Coba rasakan kembali. Kamu sekarang lebih selektif dalam berbagi cerita. Tidak semua orang tahu rencanamu. Tidak semua orang tahu mimpimu. Bukan karena kamu tertutup, tapi karena kamu belajar bahwa tidak semua telinga layak mendengar visi besarmu. Itu kedewasaan. Lingkungan sangat memengaruhi arah hidup. Kalau setiap hari kamu dikelilingi oleh keluhan, pikiranmu ikut berat. Kalau setiap hari kamu berada di tengah orang yang meremehkan mimpi, perlahan keyakinanmu ikut terkikis. Dan mungkin tanpa kamu sadari, hidup sedang menjauhkanmu dari itu semua. Bukan untuk membuatmu sombong, tapi untuk melindungimu. Orang yang takdirnya besar seringkali tidak bisa lama berada di lingkungan yang kecil cara berpikirnya. Bukan soal status. Bukan soal materi, tapi soal visi. Kalau kamu berbicara tentang pertumbuhan dan yang lain hanya ingin zona nyaman, cepat atau lambat akan terasa tidak selaras. Dan ketidakselarasan itu melelahkan. Sekarang dengarkan ini sampai selesai. Kamu mungkin pernah merasa kehilangan beberapa orang di perjalananmu. Ada yang menjauh, ada yang berubah, ada yang tidak lagi satu arah. Awalnya mungkin kamu bertanya-tanya, apa aku yang salah? Tapi sekarang kamu mulai sadar, bukan salah siapa-siapa. Hanya waktunya yang sudah berbeda. Setiap orang punya fase, dan tidak semua orang ditakdirkan berjalan bersamamu sampai puncak. Ada yang hanya menemani di awal, ada yang hanya hadir saat kamu masih mencari jati diri. Ada yang pergi saat kamu mulai menemukan arah. Dan itu wajar. Semakin kamu naik level, semakin sedikit orang yang benar-benar sefrekuensi. Bukan karena kamu lebih tinggi, tapi karena jalurmu semakin spesifik. Bayangkan begini, saat kamu masih berjalan di jalan umum, banyak orang di sekitarmu. Tapi ketika kamu mulai mendaki gunung, jumlah orang di sampingmu berkurang. Semakin tinggi kamu naik, semakin sedikit yang sanggup bertahan di ketinggian yang sama. Itu bukan kesombongan, itu konsekuensi. Dan mungkin sekarang kamu sedang berada di jalur pendakian itu.
Kamu mulai lebih menikmati waktu sendiri. Kamu mulai nyaman dengan keheningan. Kamu mulai tidak merasa harus selalu terlihat sibuk bersosialisasi. Karena kamu sadar, pertumbuhan butuh ruang. Lingkungan yang tepat akan datang. Tapi sebelum itu, kamu perlu berani melepaskan yang tidak lagi selaras. Dan ini bagian yang penting. Saat hidup menjauhkanmu dari sesuatu, jangan selalu menganggapnya kehilangan. Kadang itu penyelamatan. Berapa banyak keputusan yang dulu kamu sesali, tapi ternyata menyelamatkanmu dari masalah lebih besar. Berapa banyak perpisahan yang dulu terasa menyakitkan, tapi akhirnya membuatmu lebih kuat. Lihat pola itu. Takdir kaya seringkali bekerja dengan cara memindahkanmu dari tempat yang membatasi menuju ruang yang memperluas. Masalahnya, proses pemindahan itu jarang terasa nyaman. Ada rasa kosong, ada rasa sepi, ada rasa seperti sendiri. Tapi jangan buru-buru mengisi kekosongan itu dengan hal yang salah hanya karena takut sepi. Nikmati fase ini, karena di ruang sunyi itulah kamu benar-benar mengenal dirimu sendiri. Tanpa distraksi, tanpa tekanan untuk menyesuaikan diri, tanpa harus berpura-pura agar diterima. Di sana kamu belajar menjadi autentik. Dan orang yang autentik tidak perlu memaksakan tempat. Ia akan menemukan lingkungannya sendiri. Terus dengarkan dan resapi. Mungkin saat ini lingkaran pertemananmu mengecil. Tapi kualitas percakapanmu meningkat. Mungkin jumlah orang di sekitarmu berkurang. Tapi kedamaianmu bertambah. Dan kedamaian itu mahal. Karena dari kedamaian lahir keputusan yang jernih. Dari pikiran yang jernih lahir langkah yang tepat. Dan dari langkah yang tepat lahir hasil yang besar. Jadi kalau sekarang kamu merasa sedang dipisahkan dari beberapa hal, jangan panik. Bisa jadi kamu sedang diposisikan ulang. Dipindahkan ke jalur yang lebih sesuai dengan kapasitas barumu. Dan percayalah, ketika waktunya tepat, lingkungan yang sefrekuensi dengan visi besarmu akan hadir. Karena kamu tidak ditakdirkan untuk berjalan sendirian selamanya. Kamu hanya sedang dipersiapkan untuk bertemu orang-orang yang benar-benar satu arah dengan pertumbuhanmu. Bab 5, INTUISIMU semakin kuat, dan kamu mulai lebih percaya pada suara dalam dirimu. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Lebih halus, lebih sunyi, tapi justru paling kuat. Pernahkah kamu merasa akhir-akhir ini lebih peka? Lebih cepat menangkap energi seseorang? Lebih mudah merasakan apakah suatu keputusan itu tepat atau tidak tepat bahkan sebelum ada bukti yang jelas? Itu bukan perasaan biasa. Itu intuisi yang mulai terasa. Dulu mungkin kamu sering mengabaikan suara kecil dalam dirimu. Kamu lebih percaya pendapat orang lain. Lebih takut salah. Lebih takut dinilai. Jadi kamu mengikuti arus, meski dalam hati ada yang terasa tidak nyaman. Tapi sekarang, ada yang berbeda. Sekarang ketika sesuatu terasa tidak selaras, kamu berani mundur. Ketika seseorang terasa tidak tulus, kamu menjaga jarak. Ketika peluang terasa benar, meski belum sepenuhnya jelas, kamu berani melangkah. Itu pertumbuhan. Intuisi bukan hal mistis. Itu hasil dari pengalaman, luka, pembelajaran, dan keheningan yang kamu jalani selama ini. Semua yang pernah kamu rasakan membentuk kepekaan. Dan kepekaan itu adalah aset. Dengarkan pelan-pelan. Orang yang akan naik ke level hidup lebih tinggi biasanya tidak hanya mengandalkan logika. Mereka juga belajar mendengarkan suara dalam dirinya. Karena logika melihat data masa lalu. Tapi intuisi membaca arah masa depan. Mungkin dulu kamu sering meragukan dirimu sendiri. Setiap ingin mengambil keputusan, kamu mencari validasi dari banyak orang. Kamu takut membuat pilihan yang salah. Sekarang kamu mulai sadar, terlalu banyak suara luar justru membuatmu kehilangan arah. Kamu mulai menyaring. Tidak semua saran kamu telan mentah-mentah. Tidak semua opini kamu jadikan pedoman. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya aku rasakan? Itu langkah besar, karena saat seseorang mulai percaya pada intuisi, ia mulai berdiri di atas keyakinannya sendiri. Dan orang yang berdiri di atas keyakinan tidak mudah digoyahkan. Coba ingat kembali beberapa momen di hidupmu ketika kamu mengabaikan intuisi, dan akhirnya menyesal. Mungkin soal pekerjaan, mungkin soal pertemanan, mungkin soal hubungan. Ada perasaan kecil yang sebenarnya sudah memperingatkanmu. Tapi kamu mengabaikannya demi terlihat baik, demi diterima, demi tidak ingin berbeda. Sekarang kamu belajar dari itu.
Sekarang kamu tidak lagi mudah memaksakan sesuatu yang jelas-jelas terasa berat sejak awal. Itu bukan sikap egois. Itu bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Terus dengarkan bagian ini sampai selesai. Karena ini penting untuk kamu pahami. Saat intuisi menguat, hidupmu mulai lebih terarah. Kamu tidak lagi bergerak hanya karena tren. Tidak lagi memilih hanya karena tekanan sosial. Tidak lagi mengambil keputusan hanya karena orang lain melakukannya. Kamu mulai bertanya, apakah ini benar-benar untukku? Dan pertanyaan itu menyelamatkanmu dari banyak kesalahan. Orang yang mengikuti intuisi cenderung lebih tenang. Mereka tidak terburu-buru. Mereka tidak reaktif. Mereka tidak mudah panik. Karena mereka belajar membaca tanda. Mungkin kamu sekarang lebih sabar sebelum merespons sesuatu. Lebih diam sebelum menjawab. Lebih tenang sebelum memutuskan. Itu bukan lambat, itu sadar. Dan kesadaran seperti ini tidak dimiliki semua orang. Banyak orang hidup dalam kebisingan. Mereka terus membandingkan diri, terus merasa tertinggal, terus ingin mengejar tanpa tahu arah. Tapi kamu mulai mengurangi kebisingan itu. Kamu mungkin lebih jarang memamerkan rencana. Lebih jarang membicarakan target. Kamu memilih bergerak diam-diam. Karena kamu sadar, tidak semua proses perlu diumumkan. Intuisi juga membuatmu lebih peka terhadap energi. Kamu mulai tahu siapa yang benar-benar mendukung dan siapa yang hanya ingin tahu. Kamu mulai tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Dan menariknya, semakin kamu percaya pada intuisi, semakin jarang kamu menyesal. Karena keputusanmu bukan lagi lahir dari tekanan, tapi dari ketenangan. Sekarang tarik napas dalam-dalam. Bayangkan dirimu beberapa tahun lalu. Versi yang lebih ragu, lebih mudah goyah, lebih mudah dipengaruhi. Bandingkan dengan dirimu sekarang. Ada ketenangan yang berbeda, bukan? Itu hasil dari perjalanan panjang yang mungkin tidak semua orang tahu. Intuisi adalah hadiah dari proses. Dari luka yang sembuh. Dari kesalahan yang diakui. Dari pengalaman yang diterima. Dan ketika seseorang mulai berjalan mengikuti intuisi yang jernih, jalannya terasa lebih ringan. Bukan tanpa tantangan, tapi lebih jelas. Takdir kaya bukan hanya soal angka dan materi. Ia tentang penyelarasan. Ketika pikiran, hati, dan tindakan berada di jalur yang sama. Dan intuisi membantu penyelarasan itu. Mungkin sekarang kamu lebih selektif terhadap peluang. Tidak semua tawaran kamu ambil. Tidak semua ajakan kamu iakan. Karena kamu tahu, sesuatu yang terlihat menggiurkan belum tentu tepat. Dan sesuatu yang terlihat kecil belum tentu tidak berarti. Itulah kekuatan intuisi. Ia membaca yang tak terlihat. Ia merasakan yang tak terucap. Ia memandu tanpa perlu berteriak. Dan kamu, mulai belajar mendengarkannya. Jangan abaikan fase ini. Karena ketika seseorang mulai percaya pada dirinya sendiri, semesta seperti ikut mendukung. Keputusanmu menjadi lebih matang. Langkahmu lebih mantap. Energi kamu lebih stabil. Dan orang dengan energi stabil jarang kehilangan arah. Terus asah kepekaan itu. Terus jaga ketenanganmu. Terus dengarkan suara kecil yang sering muncul saat kamu sedang sendiri. Karena bisa jadi, suara itulah yang selama ini menuntunmu menuju versi hidup yang lebih besar. Dan perjalanan ini, belum selesai. Bab 6, kamu mulai menikmati proses, bukan lagi terobsesi hasil. Sekarang kita masuk ke fase yang paling jarang dimiliki banyak orang, tapi justru menjadi pembeda terbesar. Dulu mungkin kamu seperti kebanyakan orang. Fokus pada hasil, fokus pada pencapaian, fokus pada angka. Semua harus cepat, semua harus terlihat, semua harus diakui. Kalau belum ada hasil, rasanya gelisah. Kalau belum terlihat perubahan, rasanya tertinggal. Kalau belum dipuji, rasanya tidak dihargai. Tapi sekarang, ada yang berubah. Kamu mulai menikmati prosesnya. Dan ini bukan perubahan kecil. Coba kamu rasakan. Sekarang kamu tidak lagi terlalu panik ketika hasil belum terlihat. Kamu lebih sabar menjalani tahap demi tahap. Kamu mulai sadar bahwa sesuatu yang besar tidak dibangun dalam satu malam. Dulu kamu mungkin sering membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Sekarang kamu mulai paham, setiap orang punya garis waktunya sendiri. Dan garis waktumu tidak perlu sama dengan siapapun. Itu kedewasaan. Nikmati pemahaman ini perlahan. Orang yang takdirnya besar biasanya diuji dengan kesabaran. Mereka dilatih untuk kuat di proses sebelum diberi hasil. Mereka diajarkan untuk mencintai perjalanan sebelum menikmati tujuan.
Karena kalau hanya cinta hasil, kamu akan mudah menyerah di tengah jalan. Sekarang coba ingat beberapa hal yang sedang kamu bangun. Mungkin belum besar, mungkin belum sempurna, tapi kamu tetap konsisten. Kamu tetap belajar, kamu tetap memperbaiki diri, kamu tetap bergerak meski pelan. Dan yang menarik, kamu tidak lagi merasa harus selalu diumumkan. Dulu mungkin kamu ingin orang tahu setiap langkahmu. Sekarang kamu nyaman bergerak dalam diam. Karena kamu mulai memahami bahwa proses adalah ruang latihan. Di sanalah mental ditempa, di sanalah karakter dibentuk. Hasil hanya bonus dari proses yang konsisten. Dengarkan ini baik-baik. Orang yang terlalu fokus pada hasil cenderung mudah kecewa. Tapi orang yang fokus pada proses jarang merasa gagal. Karena setiap hari adalah kemajuan. Mungkin sekarang kamu lebih menikmati belajar daripada sekadar ingin cepat mahir. Kamu lebih menikmati memperbaiki kesalahan daripada sekadar ingin terlihat benar. Itu tanda pola pikirmu berubah. Kamu mulai menghargai detail. Kamu mulai menghargai waktu. Kamu mulai menghargai langkah kecil. Dan justru dari langkah kecil itulah lompatan besar lahir. Bayangkan seseorang yang ingin langsung sampai puncak tanpa mendaki. Ia mungkin tergoda jalan pintas. Tapi jalan pintas seringkali rapuh. Sementara kamu memilih mendaki. Pelan. Kadang lelah, kadang sepi, tapi kokoh. Sekarang kamu tidak lagi terlalu terganggu dengan kecepatan orang lain. Kamu tidak lagi merasa harus menyamai pencapaian orang di usia tertentu. Kamu tidak lagi mengukur nilai diri dari timeline sosial. Karena kamu sadar, hidup bukan perlombaan. Dan kedamaian muncul saat kamu berhenti membandingkan. Terus dengarkan ini sampai tuntas. Menikmati proses membuatmu lebih stabil. Kamu tidak terlalu tinggi saat dipuji, dan tidak terlalu jatuh saat dikritik. Kamu lebih seimbang. Keseimbangan itu mahal, karena dari keseimbangan lahir keputusan yang matang. Orang yang terburu-buru sering salah langkah. Tapi orang yang menikmati proses cenderung lebih hati-hati dan lebih terarah. Sekarang mungkin kamu lebih sabar membangun sesuatu dari nol. Lebih sabar memperbaiki kesalahan. Lebih sabar mengumpulkan pengalaman. Dan kamu mulai sadar, perjalanan itu sendiri sudah membentukmu menjadi versi yang lebih kuat. Bahkan sebelum hasilnya datang, kamu sudah berubah. Dan perubahan itulah sebenarnya kekayaan pertama. Takdir kaya tidak selalu dimulai dari rekening. Ia dimulai dari mental yang tahan proses. Dari hati yang tidak mudah menyerah. Dari pikiran yang tidak cepat putus asa. Dan kamu sedang berada di fase itu. Mungkin hasil besarnya belum sepenuhnya terlihat. Tapi fondasinya sedang kamu bangun dengan sabar. Setiap kegagalan yang kamu hadapi sekarang bukan hambatan, tapi latihan. Setiap penundaan bukan penolakan, tapi persiapan. Semakin kamu menikmati proses, semakin ringan langkahmu. Kamu tidak lagi berjalan karena tekanan. Kamu berjalan karena kesadaran. Dan orang yang berjalan dengan kesadaran jarang tersesat. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri. Kalau hari ini belum ada hasil besar, apakah aku tetap mau melangkah? Kalau jawabannya iya, berarti kamu sudah berbeda. Karena banyak orang hanya bergerak saat ada imbalan. Tapi kamu mulai bergerak karena kamu percaya pada pertumbuhan. Itu kualitas langkah. Dan kualitas seperti itu tidak mungkin sia-sia. Percayalah, saat kamu mencintai proses, hasil justru datang tanpa kamu kejar mati-matian. Ia datang sebagai konsekuensi. Ia datang sebagai balasan dari konsistensi. Ia datang karena kamu sudah layak menerimanya. Dan perjalananmu masih terus membentuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan sekarang. Bab 7, kamu mulai menyadari nilai dirimu, dan itulah awal kelimpahan sebenarnya. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling dalam, yang mungkin selama ini kamu rasakan, tapi belum pernah benar-benar kamu akui. Kamu mulai menyadari nilai dirimu sendiri. Bukan dalam arti sombong. Bukan dalam arti merasa paling hebat, tapi dalam arti, kamu tahu kamu berharga. Dan ini adalah titik balik terbesar dalam hidup siapapun. Dulu mungkin kamu sering meragukan diri sendiri. Sering merasa kurang. Sering merasa tidak cukup dibanding orang lain. Kamu mungkin pernah mengecilkan dirimu hanya agar diterima. Pernah menahan pendapat agar tidak dianggap aneh. Pernah menurunkan standar hanya supaya tidak kehilangan seseorang. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Kamu tidak lagi mudah merendahkan dirimu sendiri. Kamu mulai sadar bahwa kamu punya kualitas, punya kapasitas,
Punya potensi yang tidak bisa diukur hanya dari satu kegagalan atau satu penolakan. Dan kesadaran itu mengubah segalanya. Dengarkan baik-baik. Orang yang menyadari nilai dirinya tidak lagi meminta validasi berlebihan. Ia tidak sibuk membuktikan diri pada semua orang. Ia tidak memaksa untuk dipahami oleh mereka yang memang tidak mau mengerti. Karena ia tahu siapa dirinya. Sekarang coba kamu rasakan, ada ketenangan baru dalam dirimu. Kamu tidak lagi terlalu haus pengakuan. Kamu tidak lagi terlalu terganggu dengan komentar orang yang tidak membangun. Bukan karena kamu kebal, tapi karena kamu tidak lagi menggantungkan harga diri pada suara luar. Itu kematangan. Kesadaran akan nilai diri membuatmu lebih tegas, lebih selektif, lebih berani berkata tidak pada hal yang jelas tidak sejalan. Dulu mungkin kamu takut kehilangan kesempatan. Sekarang kamu lebih takut kehilangan harga diri. Dan itu pergeseran besar. Orang yang tahu nilainya tidak menerima perlakuan sembarangan. Tidak menerima hubungan setengah hati. Tidak menerima kesempatan yang merendahkan potensinya. Bukan karena merasa lebih tinggi, tapi karena ia menghargai dirinya. Terus dengarkan sampai tuntas. Nilai diri yang kuat membuatmu tidak lagi membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Kamu paham bahwa kamu unik. Jalur hidupmu unik. Prosesmu unik. Kamu berhenti bertanya, kenapa hidup orang lain terlihat lebih cepat. Kamu mulai bertanya, apa yang bisa aku maksimalkan dari diriku hari ini? Dan pertanyaan itu mengubah fokusmu. Sekarang kamu lebih fokus membangun kualitas, mengasah kemampuan, memperbaiki karakter. Kamu sadar bahwa nilai dirimu bukan ditentukan oleh opini sesaat, tapi oleh integritas yang kamu jaga. Orang yang tahu nilainya tidak perlu berteriak untuk didengar. Keberadaannya sudah cukup berbicara. Mungkin kamu sekarang lebih percaya diri, tapi dengan cara yang tenang. Tidak perlu pamer, tidak perlu membuktikan berlebihan. Kamu tahu apa yang kamu miliki, dan kamu tahu apa yang perlu kamu tingkatkan. Itulah keseimbangan. Kesadaran nilai diri juga membuatmu lebih berani bermimpi lebih besar. Dulu mungkin kamu merasa mimpi tertentu terlalu tinggi untukmu. Sekarang kamu mulai berpikir, kenapa tidak? Karena kamu mulai percaya, kamu pantas untuk kehidupan yang lebih baik. Dan percaya bahwa kamu pantas adalah langkah pertama menuju kelimpahan. Takdir kaya tidak datang pada orang yang merasa dirinya kecil. Ia datang pada orang yang siap menerimanya. Dan kesiapan itu lahir dari penghargaan terhadap diri sendiri. Sekarang mungkin kamu lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan. Lebih berhati-hati dalam memilih kata. Lebih berhati-hati dalam menjaga reputasi. Karena kamu sadar, dirimu berharga. Bahkan dalam kesalahan pun kamu tidak lagi menghukum diri berlebihan. Kamu belajar, lalu bangkit. Kamu tidak lagi mengidentikan kegagalan dengan identitasmu. Kamu sadar bahwa kamu lebih besar dari satu kesalahan. Itu kebebasan. Sekarang tarik napas dalam-dalam. Bayangkan dirimu yang dulu sering meragukan diri. Lalu lihat dirimu sekarang yang mulai berdiri lebih tegak. Perjalananmu tidak sia-sia. Semua luka yang kamu lewati membentuk ketahanan. Semua penolakan yang kamu alami membentuk standar baru. Semua kegagalan yang kamu hadapi membentuk kebijaksanaan. Dan sekarang kamu mulai melihat dirimu bukan sebagai korban keadaan, tapi sebagai pribadi yang sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar. Orang yang menyadari nilai dirinya tidak takut sendirian. Tidak takut memulai dari nol. Tidak takut memperjuangkan sesuatu yang ia yakini. Karena ia tahu, ia layak. Dan ketika kamu tahu bahwa kamu layak, energi hidupmu berubah. Kamu berjalan dengan keyakinan. Kamu berbicara dengan ketenangan. Kamu memilih dengan kesadaran. Itulah magnet